Cek 1 2. Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Kusuma Mahendra. Di sini saya akan um, mengerjakan soal UTS dari sistem cerdas, di mana saya akan membuat sebuah prediksi dari harga saham, yaitu saham BBRI, di mana menggunakan library ANN. Baik, di sini saya akan dibantu dengan ChatGPT dan juga saya akan menulis hasilnya ke dalam Microsoft Word. Mari kita mulai dari membuka ChatGPT dan membuat domain baru di ChatGPT. Baik, kita akan membuat sebuah topik baru di ChatGPT dan kita akan memberikan perintah di sini untuk membuatkan sebuah program dari Python menggunakan library ANN untuk memprediksi bagaimana harga saham dari BBRI menggunakan beberapa indikator seperti indikator naik turunnya saham berdasarkan apa yang terjadi di masyarakat, lalu apa yang menjadi saham favorit pada saat ini dan sebagainya. Mari kita tanyakan terlebih dahulu ke ChatGPT. Baik, di sini di tugas sebelumnya kita diminta untuk membuat beberapa indikasi naik turunnya saham berdasarkan apa saja dan memberikan nilai dari harga naik turunnya saham tersebut. Baik, di sini saya mengambil dari tugas tersebut di mana saya sudah mengerjakannya sebagai indikator naik turunnya saham yang akan dibuat dari ChatGPT. Baik, sini kita masuk ke dalam filenya, kita cari dari sistem cerdas. Nah, ini kita disuruh membuat beberapa poin-poin dari beberapa indikasi yang bisa memicu naik turunnya saham yang ada di BBRI tersebut. Nah, kita drop saja, kita copy paste di sini. Di sini saya sudah membuat 5 faktor yang dapat memicu naik turunnya saham BBRI dan juga memberikan beberapa poin-poin yang bisa membuat sebagai indikasi naik turunnya saham. Jadi di sini kita sedang menggunakan GPT-4 di mana dia sangat cekatan dan sangat pintar di sini. Dan kita harapkan jawabannya sangat baik di sini dan bisa memenuhi harapan saya. Baik.
Berartinya jawaban pada ChatGPT ini menurut saya kurang tepat dan kurang menjawab dari pertanyaan saya. Maka saya akan menanyakan ulang. Baik, di sini saya kurang memahami bagaimana cara menginput codingan tersebut ke dalam VS Code. Maka saya akan bertanya lagi kepada ChatGPT bagaimana cara, apakah bisa dibuat menjadi satu model rumus coding Python dan sekali run bisa memunculkan datanya. Baik, di sini mari kita coba output dari ChatGPT ini apakah bekerja di menggunakan VS Code. Kita membuat file baru di sini. Baik, di sini sudah keluar hasil dari coding yang telah diberikan dari ChatGPT tersebut. Dan di sini dia langsung memberikan prediksi harga saham BRI berdasarkan data terbaru 10,54. Lalu
di sini saya kurang memahami bagaimana cara coding ini berjalan, maka saya akan bertanya kepada ChatGPT. Bagaimana cara coding ini berjalan, lalu bagaimana cara training model dari coding ini dapat berjalan juga. Berikut penjelasan singkat dan mudah dimengerti tentang bagaimana cara kerja kode prediksi harga saham BRI menggunakan ANN di Python. 1. Persiapan data. Di bagian ini, data input disiapkan dalam bentuk tabel. Data ini mewakili indikator yang Anda sebutkan seperti laba bersih, NPL, suku bunga, inflasi, dan sebagainya, yang semuanya diberi nilai sesuai poin yang telah Anda tentukan. Selain itu, ada juga data harga saham historis sebagai target label yang ingin kita prediksi. X adalah data input indikator-indikator tadi, dan Y adalah target yang ingin diprediksi. 2. Membangun model ANN. Setelah data siap, kita membuat artificial neural untuk memprediksi harga saham. Input layer memiliki 2 input, yaitu 7 indikator yang Anda berikan. Hidden layers, 2 lapisan tersembunyi dengan 16 dan 8 neuron yang menggunakan fungsi aktivasi ReLU. Fungsi ini membantu model menangkap pola yang lebih kompleks. Output layer, hanya 1 neuron yang akan memberikan prediksi harga saham. Melatih model. Setelah model dibuat, kita harus melatih training model ini dengan data yang sudah disiapkan. Proses ini dilakukan dalam 100 kali pengulangan. Selama training, model menghubungkan antara indikator fitur dan harga saham. Optimizer Adam adalah algoritma yang digunakan untuk memperbarui bobot jaringan agar lebih akurat. Loss Mean Squared Error adalah fungsi yang digunakan untuk menghitung seberapa jauh prediksi model dari nilai sebenarnya. Prediksi. Setelah model dilatih, kita bisa menggunakan data baru indikator terbaru untuk memprediksi harga saham. Anda cukup memasukkan data baru dalam bentuk poin yang sama, dan model akan memberikan prediksi harga saham berdasarkan indikator tersebut. Contoh alur kerja. Satu data tentang berbagai indikator, seperti laba bersih dan NPL, dimasukkan ke model. 2. N mempelajari hubungan antara indikator-indikator ini dan harga saham selama proses training. Setelah training selesai, model dapat digunakan untuk memprediksi harga saham berdasarkan data baru. Output, setelah program dijalankan, Anda akan melihat prediksi harga saham berdasarkan indikator terbaru. Jadi secara singkat, kode ini bekerja dengan melatih ANN untuk mengenali pola dari data historis, dan kemudian menggunakan pola tersebut untuk memprediksi harga saham di masa depan berdasarkan indikator baru yang diberikan. Baik, ternyata saya sudah paham gimana. Baik, saya akan menulisnya pada Word. Saya akan membuat Word terlebih dahulu, Word kosong. Baik, sini kita masukkan nama terlebih dahulu.
pada baik. Nah, pada coding tersebut yang kita menggunakan pustaka ANN yang telah saya buat. Nah, coding tersebut ternyata harus dilatih sebanyak setidaknya 100 kali untuk menciptakan pengalaman pada sistem tersebut yang akan memaksimalkan prediksi sistem tersebut. Baik, mari kita lanjutkan diskusi kita dengan ChatGPT. Baik, di sini saya telah bertanya kepada ChatGPT, apakah saya harus menekan sebanyak 100 kali seperti yang dibilang tadi? Saya harus melatih sistem tersebut 100 kali agar menciptakan indikasi atau prediksi yang tepat. Dan di sini jawabannya adalah tidak, karena uh, tidak perlu menekan run sebanyak 100 kali secara manual pada kode yang telah dibuat. Jumlah 100 kali pelatihan sudah ditangani oleh program secara otomatis. Setelah Anda menjalankan coding sekali saja, model akan melatih dirinya sendiri 100 kali atau sejumlah epos yang telah diatur. Anda tidak perlu menjalankan ulang secara 100 kali. Nah, lalu di sini kita diberikan penjelasan di mana penjelasan mengenai training pelatihan 100 kali.
EPOS sama dengan sekali. Dalam kode berarti model akan melakukan proses pembelajaran ulang sebanyak 100 kali secara otomatis. Nah, setiap EPOS adalah satu siklus penuh dari model belajar. Dari semua data input menghitung kesalahan dan memperbarui bobot model berdasarkan kesalahan tersebut. Ini membantu model berlatih lebih baik dalam memahami hubungan antara indikator dan harga saham. Oke, modifikasi untuk belajar mandiri lebih dari 100 kali. Jika Anda ingin memodifikasi agar bisa belajar sendiri lebih lama, misalnya 100 kali atau dengan cara yang adaptif, Anda Oke. Saya akan menulis pada Word sistem yang 100 kali dalam satu kali tes. Oke, mari kita lanjutkan. Saya akan membuat dari tampilan data yang disajikan seperti ini menjadi lebih menarik lagi. Mengapa? Karena menurut saya dengan tampilan seperti ini, data yang diberikan dan juga hasil yang diberikan itu kurang menarik dan kurang dapat dipahami dengan baik. Maka saya akan meminta ChatGPT untuk membuatkan apakah bisa model training ini dibuat sedemikian rupa menarik dan juga memiliki tampilan yang dapat dengan mudah dimengerti.
Oke, mari kita coba kode yang telah dibuat oleh ChatGPT. Bagaimana model training ini apakah bisa menjadi lebih menarik lagi dan mudah dipahami dengan beberapa tambahan fitur yang baru. Sini terdapat error, mari kita tanyakan. Baik, di sini sepertinya terjadi beberapa error. Saya akan membaca ulang. Apakah ada yang saya lewatkan di sini?
Ah, apa ini? Nah, di sini sudah muncul di mana loss progress overtime-nya sudah muncul, tetapi masih belum muncul grafik trend loss-nya. Jadi apa mungkin akan memerlukan waktu sedikit agak lama untuk memunculkan grafiknya, atau kalau tidak ini ada beberapa yang error dari programnya. Nah, oh, ternyata dia muncul satu-satu. Dimana ini akan muncul kurang lebih 100 kali, saya rasa. Karena, oh tidak, ternyata hanya muncul beberapa kali saja. Oh, ya, kemungkinan akan muncul 100 kali karena kita menggunakan 100 kali training di sini. Jadi agar tidak muncul terlalu banyak, mungkin saya akan memberhentikannya langsung melalui terminalnya. Oke, mari kita lihat ke GPT. Oke.
bisa. Sepertinya kalau menggunakan grafik seperti itu kita akan kesusahan karena kita memerlukan waktu yang lama untuk menyempurnakannya. Jadi saya rasa kita akan tulis terlebih dahulu ke dalam Word. Kita akan tulis mulai dari mana kita mengetahui tentang sejauh mana kita mengetahui tentang program ini. Baik, mari kita tanyakan lagi dapat apakah dari program ini dapat memperkirakan harga saham 100 dengan 100% akurat. Baik, di sini kita dapat meskipun model ini dapat memberi wawasan dan membantu dalam pengambilan keputusan investasi, kita harus menyadari bahwa
tidak ada sistem prediksi yang dapat memberikan hasil sempurna atau akurat. Sangat penting untuk mempertimbangkan risiko dan melakukan analisis menyeluruh sebelum membuat keputusan investasi. Nah, dari program yang telah saya buat ini kita dapat simpulkan bahwa memang kita dapat menarik sebuah kesimpulan berdasarkan acuan dari model training seperti ini, tetapi tidak dapat 100% berjalan dengan lancar. Mengapa? Karena kita tidak tahu bagaimana kondisi pasar yang sedang berjalan real time dan juga kondisi politik yang mungkin dapat mempengaruhi harga pasar di kondisi tertentu. Nah, baik. Di sini kesimpulan dari apa yang telah saya buat dan juga beberapa demonstrasi dari model pembuatan prediksi harga saham BRI menggunakan ANN yang telah saya buat dan diskusikan dengan ChatGPT. Saya harap dari pembelajaran ini saya dapat berdiskusi dengan ChatGPT dengan lebih berbobot lagi, dengan menjunjung ilmu yang telah saya dapat dan bisa menggunakannya di kehidupan sehari-hari sebagai mempermudah kegiatan dan juga dapat mempermudah saya untuk mencari sebuah informasi dan juga mungkin membuat model training yang lebih baik lagi untuk depannya. Karena saya sangat tertarik sekali untuk membuat sebuah model training seperti ini untuk memprediksi beberapa kegiatan yang mungkin akan bermanfaat di masa depan, seperti memprediksi jumlah kecelakaan pada hari libur nasional atau sebagainya, dan itu dapat membantu kita untuk lebih mengantisipasi lagi agar kita dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak baik. Baik, cukup sekian dari saya. Saya Ananda Kusuma Mahendra. Apabila ada beberapa ketidaktepatan saat saya menyampaikan atau mungkin saat saya berdiskusi dengan ChatGPT, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.